Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita episode ketiga dari serial anime yang berjudul Hametsu no Koko. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene kemudian dilanjutkan dengan diperlihatkannya masa lalu Doroka. Saat itu kampung halamannya diserang oleh pasukan militer. Melihat kejadian itu tentu saja membuat Doroka ketakutan. Terlihat pasukan militer menyiksa penyihir hingga menembaknya dengan membabi buta. Doroka yang ketakutan kemudian dipeluk oleh Mia. Doroka menanyakan apa yang telah terjadi. Namun Mia sama sekali tak tahu apa-apa. Maksud dan tujuan manusia menyerang secara tiba-tiba. Doroka masih tak menyangka karena selama ini hubungan dengan manusia sangat harmonis. Doroka kemudian meminta Mia untuk menggunakan sihirnya. Namun Mia tak bisa melakukannya karena ada perangkat yang mampu menyegel kekuatan sihir. Merasa jika Nyonya Ophelia pasti mengetahui sesuatu, membuat Mia meminta Doroka untuk lari dan pergi menemuinya untuk menanyakan apa yang telah terjadi. Karena hanya dirinya yang akan lari, tentu saja membuat Doroka menolak hal itu. Dan ternyata Mia tak bisa pergi dengan Doroka karena dirinya telah dilukai dengan kejam oleh pasukan militer. Karena Mia sudah membawa Doroka ke tempat Ophelia, jadi Mia yakin jika Doroka bisa sampai di sana. Mia kemudian membakar semangat Doroka dengan memainkan sebuah boneka. Karena tak ada pilihan lain, Doroka pun lari dari sana. Setelah Doroka lari cukup jauh, terlihat Mia ditemukan oleh pasukan militer. Dan sesaat kemudian, scene kemudian berpindah ke masa sekarang. Terlihat Doroka sekarat setelah terkena tembakan dari Egghead. Adonis kemudian merangkul Doroka dan menanyakan apa yang harus dia lakukan untuk menghidupkan Cole. Doroka kemudian berkata sesuatu kepada Adonis. Namun kita tak mengetahui apa yang Doroka bicarakan. Dan sesaat kemudian, terlihat Adonis yang dikepung oleh pasukan militer. Egghead dengan penuh keyakinan berkata kepada Yamato jika Adonis sudah berakhir. Namun ternyata Adonis belum menyerah dan melakukan sihir pemanggilan tertulis. Melihat hal itu, pasukan militer kemudian menembak Adonis terus-menerus. Namun ternyata tembakan tersebut berhasil ditahan dengan mudah oleh Adonis. Hal itu membuat Yamato merasa kesal dibuatnya. Setelah berhasil menghentikan peluru pasukan militer, Adonis kemudian menggunakan sihir berbalik arah. Dan sesaat kemudian, terlihat Egghead membidik Adonis dan melepaskan tembakannya. Namun ternyata Adonis lagi-lagi berhasil menahannya. Untuk membalas serangan Egghead, Adonis kemudian menggunakan sihir pembalikan besar. Dan sesaat kemudian, melihat hal itu, Yamato pun berharap agar Yuki bergegas menghidupkan perangkat anti-sihir. Di sisi lain, terlihat Yuki terkejut melihat perangkat anti-sihir bernama DAM. Dengan menghidupkan perangkat tersebut, umat manusia bisa menyegel Adonis. Yuki pun merasa senang karena pada akhirnya dia bisa membantu kakaknya dan meminta bawahannya untuk segera menghidupkan DAM. Namun kepala biro sains yang bernama Teta muncul dan tak akan membiarkan Yuki mengaktifkan perangkat DAM. Setelah itu, terlihat Teta menelpon Yamato melalui handphone Yuki. Teta memberitahukan jika dia tak bisa mengaktifkan perangkat DAM. Mendengar hal itu, Yamato pun meminta Teta untuk menjelaskan alasannya. Teta menjawab jika dia tak bisa mengungkap partikel sains yang dikeluarkan oleh perangkat DAM. Teta juga bertanya, apakah Yamato pernah mendengar penyakit sindrom hilangnya fungsi sel tubuh? Diketahui jika penyakit tersebut dialami oleh pasukan militer saat perburuan penyihir 10 tahun yang lalu. Ternyata Teta mencurigai jika partikel sains yang dikeluarkan DAM ialah penyebab timbulnya penyakit tersebut. Karena baru mengetahui hal ini, tentu saja membuat Yamato terkejut. Dan alasan Yamato tak mengetahui hal itu karena berita tersebut telah dikubur. Teta memberitahukan jika tubuh manusia yang terkena partikel sains tersebut akan hancur. Diketahui juga jika penyebab Kaisar Gota sakit berkepanjangan karena sering terkena partikel sains yang dikeluarkan DAM. Mengetahui fakta tersebut tentu saja membuat Yamato merasa kesal karena dia tak bisa menghentikan Adonis yang terus-menerus membasmi tentara militer. Teta kemudian meminta Yuki untuk pulang setelah mengetahui fakta tersebut. Namun secara tiba-tiba, dengan meneteskan air mata, Yuki berkata jika sekarang bukan waktunya untuk memikirkan sakit atau tidak, karena ada ancaman sihir di depan matanya, dan ada perintah yang harus dia selesaikan. Melihat kelakuan nekat Yuki, Teta pun meminta yang lain untuk mundur, sedangkan dia sendiri yang akan menghentikan Yuki. Teta meminta agar Yuki tak menghidupkan perangkat DAM, meski hanya sebentar, tapi hal itu tetap saja akan menimbulkan bahaya.
Karena misinya sangat penting, jadi Yuki tak memperdulikan omongan Teta. Pada akhirnya Yuki berhasil menghidupkan perangkat tersebut yang membuat sihir yang dipakai Adonis tiba-tiba menghilang. Melihat hal itu, Yamato kemudian menanyakan apa yang terjadi kepada Teta. Dengan tubuh berlumur darah, Teta berbohong kepada Yamato jika tidak terjadi apa-apa. Terlihat Teta juga sudah mematikan perangkat di AM. Mengetahui jika Yamato mengkhawatirkan Yuki, membuat Teta menegurnya. Karena Yamato ialah kepala biro keamanan, jadi dia harus mengingat pekerjaannya dan melenyapkan siapapun yang ingin mencelakai Redia dengan menyampingkan perasaan pribadinya. Dengan mulut berlumur darah, Teta berkata jika Redia ialah kekaisaran yang tak terkalahkan. Yamato pun tersadar dan meminta bawahannya untuk melakukan penyergapan. Melihat pasukan militer datang menyerbu, tentu saja membuat Adonis panik dan segera berlari untuk mengambil pena bulunya yang terjatuh. Pasukan militer pun bersiap untuk menembak Adonis. Namun ada salah satu anggota yang berlari mendekati Adonis. Bersamaan dengan itu terlihat bangunan roboh dan membatasi Adonis dengan pasukan militer. Salah satu anggota militer yang mendekati Adonis bersiap menebas dengan menggunakan senjata bayonet termokimia. Mengetahui jika dirinya akan mati, Adonis pun pasrah karena pada akhirnya dia bisa berada di sisi Cole. Dan sesaat kemudian, terlihat Adonis yang meninggal setelah terkena tebasan. Prajurit yang berhasil menebas Adonis kemudian memperlihatkan kepala murid penyihir tersebut kepada pasukan militer. Melihat hal itu, tentu saja membuat pasukan militer sangat gembira. Prajurit yang berhasil menebas Adonis mendapatkan sanjungan dari rekan-rekannya. Melihat Adonis telah meninggoy, membuat Yamato merasa lega dan meminta bawahannya untuk memastikan kondisi Teta dan Yuki. Dengan penuh keyakinan, Yamato merasa jika kekuatan Kaisar Redia sekokoh gunung. Setelah itu, terdengar Kaisar Gota berpidato di depan rakyatnya. Jika kekuatan terlarang itu masih ada di dunia ini, dan pemuda yang ditangkap 10 tahun yang lalu berhasil melarikan diri, yang menyebabkan tragedi mengerikan terjadi di Kekaisaran Redia. Raja juga berkata jika Adonis adalah manusia yang sama seperti dirinya, namun dia telah diperdaya oleh sihir, dan Adonis merupakan sisa-sisa kejahatan dari dunia lama. Dan setelah berusaha selama 10 tahun, manusia belum paham bagaimana Adonis bisa mengendalikan sihir. Raja juga beranggapan jika bencana ini terjadi karena 10 tahun yang lalu Adonis dibiarkan hidup. Dengan penuh kebanggaan, Gota berkata jika Redia adalah puncak dunia ini karena sudah menguasai sains dan memiliki tentara dengan jiwa baja, dan Redia tak akan tunduk pada kejahatan apapun. Dan Raja juga menganggap jika Kekaisaran Redia adalah dewa yang baru. Setelah itu terlihat seorang siswi SMA yang melihat foto-foto Adonis dan mengaguminya. Namun dia tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan seorang pria dari pemerintahan. Siswi itu pun cemas dan akan menghapus foto Adonis. Namun pria tersebut tak mempermasalahkannya karena dia tak akan mengadu kepada siapapun. Karena merasa cemas, siswi itu pun berpamitan dan segera pergi dari sana. Diketahui jika pria tersebut ialah kepala biro intelijen yang bernama Oz. Dia kemudian meminta bawahannya untuk menangkap siswi tersebut karena terpikat dengan Adonis dan mengirimkannya ke biro keamanan untuk dihukum. Setelah itu, terlihat kepala investigator biro intelijen yang bernama Charmy memberitahukan kepada Oz jika mayat Adonis ternyata palsu. Nah, itu dia alur cerita episode ketiga dari anime Hametsu no Koku. Annual Story akan menceritakan episode keempat minggu depan, karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.